Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Oh, sangat ceria berarti kalian ya. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mengawali materi pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita memulai dengan doa. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan dipimpin ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdiri. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila pertama adalah bintang emas. Lambang sila kedua adalah rantai emas. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Lambang sila keempat adalah koparan banteng. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada siang hari ini. Masih semangat untuk belajar? Saya coba ya. Semangat pagi. Jadi kalian sudah semangat. Mengenai materi yang akan kakak jelaskan, tujuannya itu peserta didik mampu memahami kaidah huruf kapital, dan juga memahami tentang bilangan. Sekarang bukunya bahasa Indonesia dibawa semua. Sebelumnya kakak tanya, yang nggak hadir siapa saja? Kemana?
sakit, Jalan-jalan. semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Sekarang bukunya dibuka halaman 128. Sudah dibuka semua halaman 128. Halo. Sebelumnya kakak mohon maaf, berhubung proyektornya tidak mendukung, otomatis kita belajarnya menggunakan buku paket saja. Soalnya sebenarnya kakak sebelumnya itu menampilkan PPT, berhubung proyektornya tidak mewadahi, kita pakai buku paket saja. Bisa dimengerti kan? Sudah dibuka semua? Yang pertama, huruf pertama di awal kalimat. Jadi kaidah penulisannya, huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, mari menuju ke ruang utama, di mana letak toko itu. Jadi di awal kalimat itu harusnya menggunakan huruf kapital. Tahu huruf kapital kalian? Jadi ini huruf kapital. Kalau huruf kecil hanya kayak gini. Ini huruf besar. Kalau ini adalah huruf kecil. Jadi bedanya kapital adalah begini. Kayak di depan. Ini kapital. Terus kalau yang ini kecil. Jika kalian mau mengawali cerita ataupun kalimat, itu harusnya menggunakan huruf kapital. Contohnya, kakak kasih contoh. Di pagi hari, Rani berangkat ke sekolah. Otomatis, di pagi harinya itu menggunakan huruf kapital. Jadi D. Di pagi hari, Rani berangkat ke sekolah. Bisa dipahami kan? Terus yang kedua, huruf pertama unsur nama orang. Contohnya di sini ada itu, dan itu akhirnya menggunakan huruf besar. Kalau kakak Muhammad itu otomatis itu adalah M-nya yang besar kan? Jadi yang bagian sininya yang besar. Bisa dimengerti? Penulisan huruf kapital jika nama orang harus menggunakan huruf kapital depannya, dan juga sampingnya misal sudah ada spasi lagi, kakak Muhammad Dewa ini menggunakan huruf kapital lagi. Bisa dimengerti, di sini juga adalah kapital, habisnya spasi. Coba saya minta satu orang untuk memberi contoh menulis namanya sendiri. Boleh, ayo maju. Yuk. Iya deh. Bener enggak? Kenapa dibilang salah? L-nya yang besar. Kalau di sini tidak boleh besar. Jadi yang hanya boleh besar adalah di bagian depan. Mengerti? Coba lagi yang mau minta menuliskan nama. Muhammad Fajar Abdul. Boleh.
tanda petik? Tahu tanda petik kalian? Jadi kalau ada tanda petik otomatis itu huruf depannya menggunakan huruf kapital. Nah, gini, kalau ada tanda petik yang seperti ini, di depannya tanda petik ini menggunakan huruf kapital. Bisa dimengerti? Terus kakak lanjut. Huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan. Yang bisa menulis nama Tuhan kita. Ayo yang bisa nulis sama kitabnya. Ayo jangan malu-malu. Tidak ya. Benar enggak? Iya. Penulisannya? Benar enggak? Coba dilihat di papan dulu. Benar enggak? Salah. Ada yang bisa menggunakan? Ayo. Benerin. Iya, maju. Benerin. Yuk, bener gimana? Anak muda diganti. Benar enggak? Oh, benar. Ini lagi penulisannya huruf L-nya yang besar, tidak boleh besar, hanya depannya saja. A-nya yang besar. Terus di belakangnya ini Al-Quran, P-nya yang besar. Terus kalau nama Tuhan kita siapa? Jadi otomatis yang besar adalah huruf A-nya. Bisa dimengerti? Misal ada juga nama Hindu, nama agama harusnya kita menggunakan huruf besar. Hindu, ada juga Buddha, ada juga Katolik dan sebagainya. Kita lanjut. Huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Contohnya di sini ada Sultan Hasanuddin. Terus ada lagi Haji Agus Salim, ada lagi Raden Ajeng Kartini. Jadi itu di bagian depan namanya adalah kapital. Dilanjut lagi, huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Bahasa itu adalah apa? Bahasa Indonesia. Indonesianya harus penulisannya menggunakan huruf kapital. Indonesia. Ini adalah besar kapital. Bisa dimengerti? Kakak lanjut. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar itu atau hari raya menggunakan huruf kapital. Coba saya minta menuliskan hari sekarang dan tanggalnya dan bulan juga. Ayo.
di huruf F. Mengerti? Jadi penulisannya jika mau menulis hari, tanggal, bulan begini. Bisa dimengerti? Terus ada huruf pertama nama geografi. Contohnya dia Kalimantan Selatan. Kalimantan. Di mana yang besar? Kan? Tanya. Terus ada lagi. Contoh Surabaya. Surabaya apa yang besar? Huruf S-nya. Jadi yang besar adalah huruf S. Terus dilanjut lagi, huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah, Sumpah Pemuda. Terus ada lagi peristiwa yang namanya Perjanjian Linggarjati. Terus dilanjut, huruf pertama nama negara, lembaga, organisasi. Contohnya Peraturan Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan mengenai huruf kapital? Sudah tahu ya penulisannya? Sekarang kakak lanjut di halaman 131, dibuka. Kaidah penulisan yang pertama, bilangan yang dapat dinyatakan dengan huruf satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contohnya, sudah 2 kali kami berkunjung ke museum. Yang ditulis dengan huruf adalah 2 kalinya. Kalau lebih, misal ada 21 kali, ditulisnya menggunakan apa? Angka atau huruf? Kalau 21 kali menggunakan angka. Menggunakan angka jika 21. Intinya ke atas dari 10 layarnya ditulis menggunakan angka atas 10. Kalau masih 9 kali ditulisnya menggunakan 9. Kalau 21 kali itu harusnya menggunakan angka. Bisa dimengerti? Kakak lanjut. Jika bilangan ditulis secara berurutan seperti dalam perincian, maka ditulis dengan angka atau nomor. Semisal menyebutkan nama benda ataupun nama orang, ada di sini ada 15 bangku semisal. 15 bangku otomatis menulisnya menggunakan angka. Coba dilihat di depan, ada 15 bangku di kelas. Kenapa kok menggunakan angka? Karena menyebutkan perincian. Kalau perincian kayak menyebutkan ada 25 orang di kelas A, misal contohnya. Terus ada 1.500 orang di kelas D, misal contohnya. Jadi cara menulisnya itu adalah menggunakan angka. Mengerti? Kalau perincian jumlah barang, jumlah orang, dan sebagainya.
diundang ke Jakarta. Jadi penulisan di awal kalimat itu adalah menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Jadi huruf depannya ini tidak menggunakan huruf kita menggunakan huruf angka, tapi menggunakan huruf. Tidak boleh menggunakan angka 3 ini. Harusnya menggunakan huruf. Jadi yang benar adalah menggunakan huruf begini. Bisa dimengerti? Terus kakak lanjut. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimat diubah. Contohnya, panitia mengundang 200 orang peserta. Ini adalah salah, contoh yang salah. Yang benar adalah 250 orang peserta diundang panitia. Ngerti? Lanjut, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibacanya. Contohnya, sekolah kami mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk pengembangan perpustakaan. Kalau kita ditulis dengan nominal, otomatis kebanyakan 250 juta. Otomatis kan kebanyakan. Kami langsung lebih mudahnya adalah menggunakan huruf langsung juta. Bisa dimengerti? Sekarang dibalikannya. Nomor 4, angka dipakai untuk menyatakan satuan ukuran. Contohnya, ketika kalian mengukur papan misalnya, panjang papan adalah 2 cm. Penulisannya tidak ditulis menggunakan huruf, melainkan menggunakan angka 2 meter. Terus misalnya kalian, saya kasih contoh, ada 2 kilo. Penulisannya gimana? Ada 2 kilo. 2 tidak ditulis menggunakan huruf 2-nya, tapi langsung menggunakan angka. Mengerti? Contohnya lagi, panjangnya 50 meter menggunakan angka 5 angkanya. Yang ditulis angkanya. Dilanjut nomor 5, angka yang dipakai untuk menomori alamat. Di sini pacar keliling berapa? 5. Pacar keliling 5. Contohnya pacar keliling 5. Cara penulisan alamat itu harus menggunakan huruf angka. Menggunakan huruf angka. Angka.
menggunakan huruf. Penulisan bilangan dengan huruf utuh. Contohnya 12 ditulisnya tetap 12. Yang kedua 30 itu ditulisnya harusnya apa? Tetap 30. Terus ada lagi 5.000 ditulisnya tetap 5.000. Penulisan bilangan dengan huruf pecahan setengah atau seperdua. Ini bisa disebut dengan setengah, bisa juga disebut dengan seperdua, bisa disebut dengan seperdua. Yang nomor 7, penulisan bilangan tingkat abad. Dilihat dulu penulisan abad kelima bisa ditulis dengan huruf. Terus abad ke-5 juga bisa dituliskan dengan angka Romawi. Terus abad ke-5 juga bisa dituliskan menggunakan angka. Jadi kalian bisa menggunakan yang mana saja. Mau menggunakan angka, mau menggunakan kalimat, ataupun Romawi juga boleh. Sekarang dibuka buku tulisnya. Dilihat di papan, ini ada soal, 5 soal, dikerjakannya per kelompok. Dikerjakannya per kelompok. Cara penulisan yang benar gimana? Pertama, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Yang kedua, panjang jembatan Suramadu ada 5,4. Cara penulisannya gimana? Ini kan ada yang salah kan? Jadi dikerjakan dengan ya, ngerti kan? Sudah? Kelihatan? Ayo sekarang ditulis per kelompok 1. Enggak, 1 kelompok 1. Ayo dikerjakan.
Halo. Jadi teman kita akan mempresentasikan dari kelompok mana? Kelompok berapa? Dari kelompok 5 akan mempresentasikan sesuai tugas yang ada di papan. Untuk kelompok 5 dipersilakan untuk dipresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan kaidah penulisan. Yang pertama, Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Huruf kapitalnya ada di Surabaya karena Surabaya nama kota. Yang kedua, panjang jembatan Suramadu adalah 5,438 km. Yang menjadi hurufnya diganti adalah 5,438 km. Yang ketiga, Kabupaten Tuban memiliki sebuah museum, yaitu Museum Kambang Putih. Yang diganti menjadi huruf kapital adalah Tuban, karena Tuban merupakan nama kabupaten. Yang keempat, di dalam Museum Kambang Putih dipamerkan juga pecahan uang Rp25 dan Rp50.000 yang mungkin sekarang sudah sulit ditemukan. Yang diganti menjadi angka yaitu Rp25 dan Rp50. Nomor 5, Museum Trawulan di Mojokerto adalah museum yang menceritakan tentang sejarah Majapahit. Yang diganti adalah Mojokerto karena Mojokerto termasuk nama kota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 5 dulu yang sudah presentasi. Halo. Kelompok kita sudah presentasi semua. Otomatis kita sudah belajar yang namanya huruf kapital dan juga penulisan angka. Sekarang ada yang mau ditanyakan mengenai materi pada siang hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya semua mengenai penulisan kapital dan juga penulisan angka dan huruf, ya kan? Sudah, mungkin itu dari kakak. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya silakan dibaca doa. Untuk kepala kelas dipimpin untuk baca doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Mungkin itu dari kakak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena murni dari kakak. Dan jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.